الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-38 dan 39 dari surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perintahnya, yakni perintah untuk berperang. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang diingatkan di sini adalah orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita tahu bahwa yang namanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah, berkurangnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang kita rasakan. Ada saat-saat kita merasa begitu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu rajin kita melakukan ketaatan kepadanya. Dan ada juga saat-saat kita malas, saat-saat kita futur, terasa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mungkin mudah untuk kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wala haula wala quwata illa billah. Malas untuk melakukan ibadah. Maka di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Selama mereka masih memiliki iman, mereka masih tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kondisi imannya tinggi atau imannya berkurang, dipanggil tetap ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sampai sekalipun yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dipanggil oleh Allah dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dipanggil dengan nama kemuliaan, nama iman. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Baik. Karena tidak ada yang maksum. Baik, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terjaga kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan anbiya war rusul. Ya lainnya yang mungkin tergelincir, mungkin salah, mungkin lupa, mungkin tetap dipanggil oleh Allah untuk tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena setelah tergelincir, setelah jauh, setelah berlaku maksiat, di sana ada ibadah yang agung, yaitu ibadah taubat. Ibadah inabah, ar-ruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ibadah-ibadah yang agung yang dilakukan oleh seorang setelah lalainya, setelah melakukannya perbuatan dosa dan maksiat. Kita kembali di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika kalian diajak untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalian merasa berat?
Isaqaltum ilal ard, kalian lebih senang untuk tinggal di rumah kalian, di kampung halaman kalian. Baik. Ya memang yang namanya perang, baik, dan ibadah secara umum adalah sesuatu yang berat, kecuali kalau dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu kalian tidak suka. Habis uang, dipertaruhkan nyawa, lelah, terluka, capek. Wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak senang dengan sesuatu, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian senang dengan sesuatu, tinggal di rumah, tinggal di kampung halaman, tidak keluar perang, padahal itu yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Di sini Allah tegur, kenapa kalian tidak keluar untuk berperang? Memang pada saat itu, pada saat ajakan perang Tabuk, musim panas luar biasa. Di sisi yang lain, korma lagi matang-matangnya, karena korma tapi akan matang di saat suhu sangat tinggi. Barakallahu fikum. Pas masaknya korma, ya orang terkadang lebih memilih untuk tinggal di rumah, menikmati buah-buah korma, tidak kepanasan, tidak lelah. Baik. Maka Allah ingatkan, araditum bil hayatid dunya, apa kalian lebih senang, lebih ridha terhadap kehidupan dunia? Araditum bil hayatid dunya. Baik. Apa kalian lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat kecuali sangat-sangatlah sedikit. Sebanyak apapun tetap sedikit, dan sedikitnya pun terbatas. Barakallahu fikum. Ada batasan-batasan kita menikmati dunia ini. Penggambaran Rasulullah SAW tentang dunia dibanding akhirat banyak sekali. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya, dan di dekat pasar beliau melewati pasar. Ternyata di sana ada bangkai anak kambing yang cacat. Bangkai anak kambing yang cacat. Rasulullah SAW mengambil anak kambing itu sambil mengatakan, man yashtari hadha minni bidirham. Siapa yang mau membeli dari aku bangkai ini dengan harga 1 dirham? Tapi para sahabat langsung mengatakan, ya karena tergeletak, tidak ada yang mau ngambil. Dari sejak tadi, mungkin dari kemarin juga, itu bangkai anak kambing, tidak ada yang mau ngambil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa gerangan yang mau membelinya? Hidup saja belum tentu orang mau beli karena cacat. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia di pandangan Allah Subhanahu wa taala lebih hina dan lebih rendah daripada bangkai ini di hadapan atau di pandangan kalian. Baik. Kalian menganggap kambing ini tidak ada apa-apanya, tidak ada yang orang mau ngambil, tidak ada yang mau perhatikan, terbengkalai begitu saja. Kalian menganggapnya hina, menganggapnya rendah. Dunia di pandangan Allah SWT lebih hina dari kambing ini, lebih rendah. Baik, sehingga barakallahu fikum, Allah mengatakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Qalil, terlalu sedikit. Di dunia di hari akhirat luar biasa, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Dunia ini diibaratkan Rasulullah SAW ketika kita mencelupkan tangan kita
ke lautan, telunjuk ini telunjuk, masukkan ke lautan. Kemudian yang lengket di telunjuk ini dari air, itulah dunia. Sementara lautan itulah akhirat. Barakallahu fikum. Maka orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Barakallahu fikum. Yang sangat sementara. Bersabar sesaat. Bersabar sejenak untuk kehidupan yang kekal abadi penuh kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima." Kalau kalian tidak mau keluar untuk berperang, maka Allah akan azab kalian dengan azab yang sangat pedih. Jadi kewajiban, pada saat kewajiban perang diserukan, maka semua harus keluar untuk berperang. Mau berat, mau ringan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqala." Keluarlah kalian untuk berperang dalam kondisi berat atau ringan. Pokoknya begitu ada perintah, keluar kalian semuanya. Baik, ketika ada seruan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Kalau kalian tidak mau keluar, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Seperti di ayat yang lain, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak mau membela agama ini, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang mau membela agamanya. Intinya, kitalah yang butuh dengan agama ini. Kita yang butuh dengan agama ini. Karena untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita tidak mau, maka Allah akan mengangkat yang lainnya. Akan Allah angkat orang-orang yang mau menyokong dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau membela, Allah akan membiarkan kalian. Allah Maha Kaya. Sekali lagi intinya kitanya yang sangat butuh dengan agama ini, butuh dengan ibadah ini, butuh dengan tuntunan ini. Kita yang butuh. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Baik. Semua ibadah yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Baik, dalam hadis qudsi, seandainya kalian manusia dan jin, dari manusia dan jin pertama sampai manusia dan jin terakhir, semuanya bertakwa sekali bernabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Semuanya taat, semuanya beriman, semuanya bertakwa, tidak ada yang dosa. Tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Tidak menambah kekuasaanku. Demikian juga kebalikannya, seandainya semuanya kafir, semuanya menentang sekaliber Fir'aun mungkin. Baik. Mana kasadzalika mimma indi? Sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk apa kita melakukan ini? Ya untuk kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi innama hiya a'malukum," wahai hamba-hambaku, yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Uhsihalakum tsumma uwaffikum iyyah. Aku menulisnya, aku mencatatnya, aku mengumpul-ngumpulkannya untuk kalian. Setiap hari kalian melakukan sholat, setiap bulan kalian melakukan puasa beberapa hari, di Ramadan kalian puasa penuh 1 bulan. Senantiasa kalian melakukan sedekah, infak dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Dicatat semuanya. Uhsihalakum tsumma uwaffikum iyyah. Demikian juga maksiat-maksiat dicatat semuanya. Tercatat. Maka Allah mengatakan, "Faman wajada khairan," barang siapa yang mendapati kebaikan dari hasil usahanya, falyahmadillah, silahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati keburukan dari hasil usahanya, maka jangan dia mencela dan menyesali kecuali dirinya sendiri. Baik, karena usaha kita adalah untuk kita sendiri. Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan untuk kita.
Yang kita lakukan dari ruku dan sujud untuk kita. Yang kita lakukan dari puasa, qiraatul Quran, semuanya adalah untuk kita. Barakallahu fiikum. Baik. Maka kitanya yang butuh. Barakallahu. Kita yang butuh terhadap syariat ini. Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian berpaling tidak mau, ya sudah. Allah akan mengangkat, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang mau mentaatinya, yang mau membela agamanya. Yastabdil qauman ghairakum wa la taturruhu syai'an. Dan kalian tidak bisa memudaratinya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala syariatkan perang untuk kalian. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat kalian. Tanpa perang pun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghabiskan mereka, orang-orang kafir ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Bahkan juga kalian. Seandainya Allah mengadab setiap orang begitu dia melakukan maksiat, tidak ada yang tertinggal di atas muka bumi ini. Mati semuanya. Allah maha mampu untuk mengirim apapun untuk mereka langsung mati semuanya, tidak perlu perang-perangan. Mampu. Tapi Allah SWT pengen siapa di antara kalian betul-betul berjuang, siapa yang mau bersabar dan siapa yang tidak mau bersabar. Ini adalah ujian dan cobaan untuk semuanya. Barakallahu fiikum. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Jadi, tanpa perang pun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bisa mati. Karena Allah mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan, mutu, matilah kalian. Mati sudah. Jadi, dengan sebab atau tanpa sebab yang zahir. Kalau Allah menghendaki kematian satu kaum, ya mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lantara alladziina kharaju min diyarihim hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum." Tidakkah kalian memperhatikan bahwa ada dulunya satu penduduk negeri, ribuan orang keluar dari negeri mereka karena takut wabah. Takut wabah. Takut akan wabah yang menyebar pada saat itu. Mereka rame-rame keluar dari negeri mereka, ribuan mereka. Allah mengatakan, mutu, matilah kalian semuanya. Mati pada saat itu. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali. Sekedar untuk mengingatkan mereka bahwa kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya Allah mematikan siapapun yang Allah kehendaki. Dengan sebab atau tanpa sebab. Barakallahu fiikum. Kita kembali, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Ini dua ayat sebagai pengingat. Barakallahu fiikum. Perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dan jangan tergiur dengan kehidupan dunia yang sesaat ini dan sementara ini. Hendaknya kita bersabar untuk kehidupan kekal abadi yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga berikutnya ayat yang mengancam kalau kita tidak berperang, ya tentunya sesuai dengan komando pemerintah yang sah untuk berperang, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau berperang, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Kalau kalian tidak mau, maka Allah mengangkat, Allah menciptakan makhluk yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.